moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan diwawancarai oleh teman saya. Oke, pertanyaan pertama itu, menurut Mbak Najwa, apa yang Mbak Najwa pahami tentang konsep ijma dalam hukum Islam? Ijma adalah kesepakatan para ulama atau ahli hukum Islam mengenai suatu masalah hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma berfungsi sebagai sumber hukum yang penting, terutama dalam situasi di mana Al-Quran dan hadis tidak memberikan petunjuk yang jelas. Oke, selanjutnya, mengapa ijma dianggap sebagai sumber hukum yang paling penting dalam hukum Islam? Ijma dianggap penting karena ia mencerminkan konsensus para ulama yang memiliki kompetensi dalam ilmu agama. Ini memberikan legitimasi dan otoritas pada keputusan hukum yang diambil serta membantu menjaga kesatuan dan konsistensi dalam praktik hukum Islam di kalangan umat. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, apa saja syarat yang harus dipenuhi agar ijma dapat dianggap sah? Syarat-syarat ijma yang sah meliputi yang pertama ada para ulama berijma harus memiliki kompetensi dalam ilmu agama. Yang kedua ada ijma harus dilakukan pada masalah yang tidak ada nas yang jelas dari Al-Quran ataupun hadis. Yang ketiga ada ijma harus dicapai dalam satu masa yang sama tanpa adanya perbedaan pendapat yang signifikan di antara para ulama. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat, dapatkah Mbak Najwa memberikan satu contoh konkret dalam ijma sejarah Islam? Salah satu contoh konkret dari ijma yaitu kesepakatan para sahabat untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Keputusan ini diambil oleh Khalifah Abu Bakar dan didukung oleh Umar bin Khattab serta sahabat lainnya yang menunjukkan pentingnya ijma dalam menjaga warisan agama. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana cara Mbak Najwa melihat peran ijma dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer? Ijma memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer dengan memberikan pedoman yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Para ulama dapat menggunakan ijma untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu baru yang tidak diatur dalam nas, sehingga hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks modern ini. Ini juga membantu menjaga persatuan di kalangan umat Islam dalam menghadapi isu-isu global. Semoga Pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Najwa. Sebentar, saya lupa. Apa perbedaan antara ijma dan qiyas dalam hukum Islam? ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah hukum. Sedangkan kalau qiyas itu metode analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum baru berdasarkan hukum yang sudah ada. Ijma mengandalkan konsensus, sementara qiyas mengandalkan penalaran logis untuk menarik kesimpulan dari kasus yang serupa. Soal yang ketujuh,
Bagaimana ijma dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum Islam di era modern ini? Ijma itu dapat berkontribusi dalam pengembangan pada zaman sekarang di era modern dengan memberikan ruang bagi para ulama untuk berkolaborasi dan mencapai kesepakatan mengenai isu-isu kontemporer ini. Ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi sehingga tetap relevan dan aplikatif. Oke. Terus selanjutnya Mbak Iza, Apa tantangan yang dihadapi dalam mencapai ijma di kalangan ulama saat ini? tantangan yang dihadapi oleh para ulama pada saat ini itu termasuk perbedaan pandangan dan interpretasi di antara berbagai mazhab serta adanya pengaruh budaya dan politik yang dapat mempengaruhi kesepakatan. Selain itu, perkembangan teknologi dan isu-isu baru yang kompleks juga menyulitkan para ulama untuk mencapai konsensus. Oke. Yang ke-9 nih. Apakah ijma dapat dibatalkan? Jika iya, dalam kondisi apa? Ijma dapat dibatalkan jika terdapat nas yang jelas dari Al-Quran atau hadis yang bertentangan dengan kesepakatan tersebut. Selain itu, jika ada ijma baru yang lebih kuat dan lebih relevan, maka ijma yang lama itu dapat dianggap tidak berlaku. Oke, pertanyaan terakhir ini. Bagaimana Mbak Najwa menilai pentingnya ijma dalam menjaga kesatuan umat Islam? Menurut saya itu ijma itu sangat penting dalam menjaga kesatuan umat Islam karena ia itu menciptakan konsensus di antara para ulama mengenai masalah-masalah hukum yang dihadapi. Dengan adanya ijma, umat Islam dapat memiliki panduan yang sama dalam praktik hukum yang pada gilirannya dapat mengurangi perpecahan dan konflik di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sekian wawancara saya dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.